Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gina Wibawa, SHMH, selaku dosen pengampu etika profesi hukum, dan yang saya banggakan rekan perjuangan saya, semoga Allah kasih kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Linda Melinda sebagai kelompok 3 dengan rekan saya yaitu Jafar Muhammad Siddiq akan menyampaikan penjelasan filsafat dan etika. Filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, dari kata philos yang artinya cinta dan sophia artinya pengetahuan yang bijaksana. Filsafat dikatakan sebagai mother of science. Dalam perkembangannya, filsafat melahirkan cabang-cabang ilmu yang berkembang menjadi ranting-ranting ilmu dan subranting ilmu. Filsafat mempunyai dua pengertian, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Nah, filsafat sebagai produk mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil proses berfilsafat. Kalau filsafat sebagai proses, diartikan sebagai bentuk aktivitas berfilsafat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan dengan objek material yang mencakup manusia, alam, Tuhan, beserta problematika di dalamnya. Sedangkan objek formal filsafat adalah menelaah objek materinya secara mendalam sampai ditemukan hakikat atau intisari permasalahan tersebut. Tidak semua kegiatan berpikir itu adalah suatu aktivitas berfilsafat. Kegiatan berpikir secara kefilsafatan dalam arti sebagai ilmu memiliki ciri-ciri yaitu kritis, radikal, konseptual, koheren, rasional, spekulatif, sistematis, komprehensif, bebas, dan universal. Cabang filsafat pokok terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama ontologi, kemudian yang kedua epistemologi, yang ketiga metodologi, yang keempat logika, yang kelima etika, dan yang keenam estetika. Lalu apa itu etika? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika juga disebut filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antara manusia. Kemudian klasifikasi etika terbagi dua. Yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif. Apa itu etika deskriptif? Yaitu etika yang menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Kemudian etika normatif, yaitu suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu, cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Dan nama lain etika terbagi dua. Yang pertama moral. Moral berkaitan dengan penilaian baik buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Sedang etika atau etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolak ukur penilaiannya adalah pantas tidak pantas. Yang kedua yaitu norma. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama. Norma ada beberapa macam, yaitu norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu etika dan tujuan hidup. Tujuan hidup manusia yaitu hidup bahagia. Manusia merasa bahagia apabila cukup sandang pangan, rumah, pendidikan, pekerjaan, hiburan, kepuasan seksual, keberhasilan usaha, atau profesi dalam hidup. Jadi, ukuran kebahagiaan tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada orang yang sudah bahagia dengan sudah merasa bahagia karena sudah tercukupi kebutuhan jasmaninya.
sudah merasa bahagia karena sudah tercukupi kebutuhan rohaninya. Kemudian yang baru merasa bahagia karena sudah tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Macam-macam kebahagiaan di sini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kebahagiaan sempurna, yang kedua, kebahagiaan relatif. Nah, kebahagiaan sempurna yaitu kebahagiaan yang dapat memuaskan manusia, umumnya semua pihak atau anggota dalam kelompok masyarakat baik jasmani maupun rohani dan sampai akhirat. Kemudian kebahagiaan relatif yaitu kebahagiaan yang hanya dapat memuaskan manusia secara individual dengan segala kelemahannya. Kebenaran filosofis penopang sistem etika di sini ada 3. Yang pertama Tuhan, yang kedua kehendak, dan yang ketiga tujuan. Mungkin dengan adanya wabah COVID ini, kita tidak bisa belajar seperti biasanya, berkumpul di kelas, dan sekarang kita belajar daring ya, seperti ini. Tetapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini juga kita bisa memahami materi yang kita pelajari. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi dari kelompok 3, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.